Pemirsa, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong mengkoordinasi dan mensinkronisasikan program perlindungan pemenuhan hak anak dengan OPD teknis dan organisasi perempuan serta forum anak kota untuk menjamin hak-hak anak bisa terlindungi. Koordinasi dan sinkronisasi perlindungan pemenuhan hak anak hari Selasa 30 November 2021 di Aula YPK Maranatha Remu diharapkan bisa berperan merawat dan melindungi serta mengajarkan kasih sayang untuk menjamin kebutuhan fisik dan mental sosial serta spiritual anak sebagaimana dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti sehingga tidak tercakup dalam data-data yang dilaporkan. Peserta memahami pentingnya sinkronisasi dan koordinasi layanan kekerasan terhadap anak. B. Memahami konsep layanan anak yang cepat, akurat, komprehensif dan integratif. Alasan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan program perlindungan dan pemenuhan hak anak dengan sejumlah OPD teknis dan organisasi perempuan serta forum anak kota karena hak sehat anak secara jasmani dan rohani dibutuhkan untuk merawat dan melindungi serta mengajarkan kasih sayang dari orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Peserta memahami pentingnya sinkronisasi dan koordinasi. Ketua Panitia Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyedia Layanan Anak yang memerlukan perhatian khusus Dinas P3A Kota Petrus Ribo Esos melaporkan tujuan koordinasi dan sinkronisasi untuk menindaklanjuti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 5 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Alasannya karena dinas membutuhkan dukungan orang tua dan orang-orang sekitarnya untuk berperan membantu program perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang masih banyak terabaikan. Dasar pelaksanaan kegiatan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perda Kota Sorong Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. C. DPA Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak tahun 2021, Surat Penunjukan Kepala Dinas DP3 Kota Sorong. Tujuan peserta kegiatan memahami pentingnya koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah pemaparan materi yang berikut, diskusi atau tanya jawab. Hasil yang diharapkan peserta memahami pentingnya sinkronisasi dan koordinasi layanan kekerasan terhadap anak. B. Memahami konsep layanan anak yang cepat, akurat, komprehensif dan integratif. Peserta kegiatan koordinasi pada saat ini adalah dari Dinas DP3A dan dari Dinas
jejaring dari dan lembaga layanan atau jejaring layanan kekerasan terhadap anak seperti PATBM, Forum Anak, dan organisasi wanita yang ada di Kota Sorong. Sumber dana kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan penanganan khusus bersumber dari dana otsus tahun 2021. Wali Kota Dr. Andus Ekonom Lambertus Citmau dalam sambutan tertulisnya dibacakan Sekda Kota Sorong Dr. Andus Yakob Karet MSI menyambut baik upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong memenuhi hak-hak anak karena banyak kasus tidak bisa terselesaikan karena minimnya kesadaran masyarakat. Agar hak-hak anak tidak terdiskriminasi, Wali Kota mengajak semua pihak berperan membantu pemerintah memenuhi hak-hak anak yang masih bermasalah, terutama di Kota Sorong. Pertama, kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita harus menaikkan syukur, pujian, sembah kita untuk Tuhan, karena hanya Tuhan kita bisa mampu melakukan apa saja yang kita bisa lakukan. Kalau kita tak tercampur tangan Tuhan, apa yang kita lakukan atau kita rencanakan pasti sia-sia. Tapi Tuhan berkenan, maka pada hari ini kita semua kumpul ada di sini untuk melakukan kegiatan yang menurut orang lain kurang pas, tetapi menurut kita yang hadir, terutama ya ibu-ibu, ini sangat penting sekali untuk kita. Jumlah penduduk Indonesia, tetapi juga khusus Kota Sorong maupun penduduk laki-laki maupun perempuan merupakan potensi besar bagi sebagai modal pembangunan. Namun dalam berbagai kasus kelompok perempuan dan anak masih dalam posisi marginal. Kelompok perempuan dan anak juga masuk dalam wilayah kelompok rentan yang rawan tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif. Korelasi tersebut bisa nyata menghalangi kontribusi maksimalnya dalam pembangunan. Sampai saat ini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan terus meningkat. Namun demikian, laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut belum bisa menggambarkan dari nyata tingkat kekerasan sebenarnya. Banyak kejadian kekerasan pada perempuan dan anak yang tidak dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti, sehingga tidak tercakup dalam data-data yang dilaporkan. Penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Ke depan saya berharap lembaga penyedia layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melakukan tindakan lanjut laporan pengaduan masyarakat, mampu bersinergi dengan sektor terkait serta mampu sebagai sumber daya manusia agar terdepan yang sensitif, gender dan berkaitan dengan kebutuhan korban untuk penyelidikan. Untuk itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, selain untuk itu dengan dilaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini, diharapkan adanya peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan kesejahteraan kaum perempuan, serta perlindungan anak dapat diwujudkan secara bersama. Fasilitator PATBM Kota Sorong, Susance Saflesa, sebagai pemateri, berharap orang tua berperan menjalankan tanggung jawab, merawat dan melindungi, serta mengajarkan kasih sayang kepada anak, agar kelak bisa memelihara dan mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa.
pemerhati perempuan dan anak yang keseharian sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kota Sorong, berharap anak yang dititipkan Tuhan bisa tumbuh dan berkembang sesuai hakikatnya. Saya bilang begini, ibu itu melahirkan, dia melahirkan berapa bulan? 9 bulan. Dia tidak mau tidur sama, berdiri sama, betul tidak? Betul. Kayak tiba-tiba dia berat perutnya. Kalau tidak bisa melahirkan orang, dia berat perutnya. Ya berat. Itu akan hidup, akan tersiksa ya seorang ibu. Tapi setelah anak itu lahir, disayang, dimanja, diberi kemarahan api, diberikan segala macam. Nah setelah lahir, anaknya sudah sehat, kuat. Hari-hari dalam rumah, saudara kita berada di luar, udah menyelesaikan. Dan begitu anaknya melahir. Mamanya panggil, hei kan anjing kamu kemana? Mama tadi kasih nama Maria seganti dengan anak anjing. Sudah. Ternyata tadi itu sudah ganti. Ketika mama panggilnya nama anjing, mama saya tuh ini seorang mama menerima kalah bahaya. Nanti satu-satu mama menerima anjing yang salah. Mama tahu, mama sudah jangan ingat bahwa anak yang dikasih Tuhan itu adalah kita. Ketika bahasa kita, mulut kita orang bilang di ujung rotan itu ada emas, tapi hari ini di ujung perkataan kita dan pikiran kita ada emas. Ya, generasi ini. Lalu pada masyarakat, ketika dia jadi masyarakat, fondasi itu dia tergoyang. Itu tidak akan goyang, kau pindah-pindah, kau buka manggil dia tergoyang. Karena fondasi itu kuat. Lanjut, sampai kepada lingkungan sosial dan budaya secara luas. Anak ini akan dibentuk dengan berlapis, serangan berlapis-lapis, baik itu yang baik dan tidak baik. Waktu dia SD, SMP, SMA, ada mari ini merokok, mari ini hewan, mari ini narkoba, mari ini alkohol. Kalau dia tadi keluar, dia keluar, dia tersebut, dia akan jalan tidak seperti Mama bilang takut pada Tuhan. Menyampaikan tentang seksual saja itu tabu. Orang Indonesia Timur atau mungkin di orang Indonesia secara keseluruhan. Bicara tentang seksual, menjelaskan pendidikan edukasi terhadap seksual, kita tidak bisa sampaikan. Kita malu, tak boleh itu tabu. Tidak orang tidak usah menyampaikan, harus menyampaikan. Kenapa ada kodangan di dunia ini? Harus menjelaskan. Jangan dia hari ini dia pencet sedikit atau dia nonton saja itu pasti ada iklan-iklan yang begitu keluar betul tidak kontrol anak, tetap anak dia akan nonton secara tidak langsung dia penasaran tuh perkembangan umur dia mulai berkembang, akhirnya terjadi masalah karena menonton tanpa ada edukasi dari orang tua. Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, sehingga orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitarnya bertanggung jawab mengasuh dan melindungi hak-hak anak. Tidak dipungkiri, perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, serta penelantaran dan kekejaman banyak terjadi terhadap anak. Karenanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong memandang perlu mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perlindungan dan hak-hak anak. Semoga upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sorong bisa melindungi hak-hak anak yang diinginkan, dan sekian pula laporan daerah membangun kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.